Sengkarut izin tambang kini mengemuka dan jadi perbincangan. Raja Ampat tak hanya dibicarakan soal keindahan, namun kini muncul ancaman terjadinya kerusakan lingkungan. Apakah ini hanya soal sengkarut perizinan? Apa yang kemudian harus dibenahi agar kebutuhan pembangunan ekonomi dan komitmen menjaga lingkungan bisa jalan beriringan? Kita akan bahas bersama Ketua Komisi 12 DPR RI, Bambang Patijaya. Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kemudian juga sudah hadir Forest Campaign Team Leader Greenpeace, Ari Rompas. Mas Ari, selamat malam. Selamat malam. Dan juga sudah bersama kami Senior Analis Drone Emprit, Ian Kurniawan. Mas Ian, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Dan juga sudah bergabung melalui Zoom Bupati Raja Ampat, Ori Deko Burdam. Pak Bupati, selamat malam. Selamat malam. Baik, dan juga sudah bergabung Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno. Mas Eko, selamat malam. Malam. Oke, baik. Saya ke Mas Ari terlebih dahulu. Kita berbicara mengenai apa yang disuarakan oleh Greenpeace dan kita melihat bagaimana Save Raja Ampat ini kemudian menjadi viral. Keputusan pemerintah terakhir adalah menutup ataupun mencabut izin dari 4 perusahaan. Menurut Anda, apakah ini sudah cukup sampai di sini? Bagi kami ini tidak cukup gitu ya, karena memang Raja Ampat itu merupakan satu kesatuan ekosistem gitu, ekologi gitu yang memang dia sudah tercipta ribuan tahun bahkan jutaan tahun, sehingga dia menjadikan tempat ini satu kesatuan ekosistem, di mana memang kemudian di situ menjadi tempat pusat biodiversitas karang di dunia, itu bahkan 75% itu berada di situ karena keunikan ekosistemnya. Nah, kami melihatnya itu adalah satu kesatuan. Kalau kemudian cuma 4 yang dicabut, satu ini yang tidak dicabut, ini ada apa gitu. Nah, kita harus periksa lebih dalam lagi karena dampak lingkungannya itu akan semakin parah gitu ya. Kalau kita melihat apa yang terjadi di Sulawesi, apa yang terjadi di Halmahera, bahkan penduduknya di sana di Halmahera gitu ya, itu di kandungan badan darahnya itu udah terdapat arsenik karena memang ada pusat industri di sana. Nikel di sana. Artinya ini kan lebih panjang ya, bukan bicara hanya soal penyelamatan Raja Ampat, juga bicara soal kerusakan lingkungan, tapi ini bicara soal kesehatan warga jika kemudian itu terus dilakukan aktivitas nikel, pertambangan nikel di sana. Nah, ini yang kami khawatirkan. Yang kedua, ini bukan hanya kampanye Greenpeace gitu ya. Petisi yang disebarkan sama Greenpeace itu sudah sampai 60.000 orang. Jadi 60.000 orang ini bersama dengan Greenpeace untuk menyelamatkan Raja Ampat yang memang itu menjadi pintu masuk sebenarnya melihat kebijakan ekonomi yang kemudian bersandar pada transisi atau disebut hilirisasi nikel yang itu justru akan berdampak pada masalah-masalah ekonomi kalau kemudian diteruskan karena kerusakan dan dampak lingkungannya itu semakin besar dan itu akan berdampak ke ekonomi kita. Yang namanya ekonomi berkelanjutan itu harus memastikan proses-proses yang tadi bagaimana ekonomi dan lingkungan itu berjalan secara beriringan gitu. Karena bahkan World Economic Forum juga mengatakan bahwa salah satu faktor yang paling berdampak pada ekonomi adalah soal masalah krisis iklim. Jadi kalau kemudian ini terjadi persoalan-persoalan lingkungan, itu juga akan berdampak pada ekonomi. Oke, gitu. Jadi pertanyaan dari Greenpeace sendiri ada apa? Karena masih ada satu yang dipertanyakan begitu ya. Kami sambil mempersiapkan pernyataan dari Menteri SDM dan juga LH terkait hal ini. Jika pertanyaan tadi ada apa, kalau Greenpeace melihatnya ada apa? Ya, artinya begini, dari proses hukum gitu, perizinan gitu ya, perizinan itu kan memang dari dulu PT GAK itu adalah hutan lindung. Sampai sekarang fungsinya masih fungsi lindung. Dan juga ada kebijakan-kebijakan bahkan undang-undang pesisir dan laut itu tidak memperbolehkan pertambangan itu di bawah atau dikategorikan sebagai pulau-pulau kecil 2.000 km persegi. Nah, kenapa itu dijadikan pulau fungsi lindung? Karena dia memiliki fungsi ekosistem di situ. Nah, kalau kemudian dia terganggu, pulau kecil itu akan berdampak terhadap pulau itu. Daya dukung dan daya tampung lingkungan itu tidak berdampak. Di beberapa kebijakan termasuk di Undang-Undang Minerba itu juga mengatakan bahwa pertambangan di hutan lindung itu hanya boleh dilakukan underground mining. Nah, kenapa kemudian itu masih tidak menjadi pertimbangan? Hanya pertimbangan bahwa perizinan sudah ada. Padahal kami tahu bahwa ketika proses-proses itu berjalan, salah satu perizinan
berbasis resiko itu dikeluarkan sejak zaman Pak Bahlil juga. Nah, resiko-resiko itu yang penting gitu. Jadi semua proses-proses perizinan sudah lengkap, termasuk perizinan lingkungan itu harus full dulu gitu ya, penuh dulu, baru kemudian dikeluarkan, baru beroperasi setelah didapat IUP ya. Jadi ini yang harus dilihat gitu ya. Kenapa kita bertanya-tanya kenapa PT GAC tidak dicabut juga, walaupun dia mengatakan bahwa hanya PT GAC yang kemudian sudah punya RKAB gitu ya, yang secara resmi beroperasi. Walaupun di tempat-tempat lain yang di Manuran gitu ya, yang di KW itu sudah ngangkut udah ngangkut nikelnya, bahkan yang di Manuran udah tersisa, udah botak gitu, udah nggak bisa dipulihkan. Kementerian Lingkungan bilang bahwa Pulau Manuran ini udah susah dipulihkan. Apakah akan mau jadi sama dengan Pulau Manuran yang Pulau GAC atau seperti apa? Sehingga kemudian kita bertanya-tanya kenapa PT GAC juga tidak dicabut izinnya. Baik, gitu ya. baik. Mas Ari dan Bapak-Bapak, kita sebenarnya sudah mengundang perwakilan dari Kementerian SDM dan Lingkungan Hidup, tapi tidak bisa hadir dalam diskusi malam hari ini. Kita akan menyimak kembali pernyataan Menteri SDM dan Menteri Lingkungan Hidup. Mengapa kemudian tadi yang disampaikan Mas Ari, ada satu gitu ya, PT GAC yang kemudian masih bisa berjalan operasional seperti biasa. Berikut ini. Kelihatannya pelaksanaan kegiatan tambang nikel di PT GAC ini oleh PT GN ini relatif memenuhi kaidah-kaidah tata lingkungan. Artinya bahwa tingkat pencemaran yang nampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius. Artinya kalaupun ada gejala ketidaktaatannya lebih ke minor-minor saja. Tetapi ini dari pandangan mata, tentu masih perlu dilakukan kajian-kajian mendalam karena tentu sedimentasi itu sudah menutupi ini permukaan koral. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Untuk PT GAC, karena itu adalah dia melakukan sebuah proses penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim kami itu bagus sekali. Dan tadi kan kalian sudah lihat foto-fotonya waktu saya tinjau, itu alhamdulillah sesuai dengan AMDAL. Sehingga karena itu juga adalah bagian daripada aset negara, selama kita awasi betul arahan Bapak Presiden, kita harus awasi betul lingkungannya, dan sampai dengan sekarang kami berpandangan tetap akan bisa berjalan. Baik, itu argumentasi dari Menteri SDM dan juga Menteri Lingkungan Hidup. Saya ke Anda sekarang Komisi 12, karena ini begitu ramai dibicarakan. Komisi 12 mendapatkan aspirasi tanda kutip dari Greenpeace, dari masyarakat gitu, karena ini juga sudah ramai dibicarakan. Sebelumnya apakah pernah begitu mendapatkan laporan informasi seperti ini, atau karena sekarang sudah begitu ramai? Ya, terkait dengan isu Raja Ampat ini kan ramainya kan dalam 1 minggu terakhir ini. Dan kami memang di dalam beberapa waktu yang lalu sudah mendapat laporan, ya. Dan tentunya kita mendudukan kejadian ini sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, kami juga mengutus anggota Komisi 12 untuk ikut dalam sidak menteri ke Pulau Gax ya beberapa waktu yang lalu. Waktu itu anggota kami Bapak Alfon Manimboy, dan dia juga melihat langsung dan melaporkan kepada saya sebagai Ketua Komisi 12. Nah, jadi pertama yang ingin saya sampaikan adalah PT GAC ini adalah BUMN. Oke. Kemudian sejarahnya sudah panjang. Nah, terlepas dari dinamika yang ada, yang ingin saya sampaikan sebelum kita membahas GAC ini, yang pertama saya memberikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya kepada Bapak Presiden Prabowo ya, yang sudah memberikan respon terhadap situasi yang ada. Bahwa melihat situasi yang ada di Raja Ampat ini kan tidak bisa semata-mata dari aspek-aspek tertentu, tetapi yang lebih holistik. Ya, pertama apakah sudah sesuai dengan regulasi secara umum ya. Memang kita lihat dari segi kepatutan, ini 4 IUP yang berada di dalam kawasan geopark ya, itu kayaknya kurang patut ya, sehingga kemudian Presiden mencabut, itu kami berikan apresiasi kan seperti itu. Nah, lalu terkait dengan Pulau GAC. Pulau GAC ini di luar wilayah konservasi. Oke, nah jadi saya pikir kita harus fair bahwa pertama yang saya sampaikan, kita semuanya masyarakat Indonesia, kita sudah menang terhadap perjuangan ini. Saya berikan apresiasi kepada kawan-kawan Greenpeace, saya berikan apresiasi kepada
kawan-kawan pemerhati lingkungan dan sebagainya, kita satu frekuensi. Kita satu frekuensi bahwa kita juga tidak ingin Raja Ampat ini khususnya di daerah konservasi itu menjadi rusak. Nah, posisi apa yang terjadi pada Pulau Gak ini sejarahnya sudah panjang. Kita lihat dari data yang kami dapatkan, yang dirilis, ini eksplorasinya juga sudah dimulai tahun 72. Lalu tahun 98 mendapat kontrak karya generasi 7, ya kan. Kemudian tahun 2004 ini yang mungkin menjawab pertanyaan dari Mas Ari, Mas Rio ya. Nama kerennya Mas Rio tadi. Nama panggung itu. Terkait dengan persoalan lingkungan hidup. Hutan lindung. Ya. Nah, pada Kepres 41 tahun 2004 itu yang ditandatangani oleh Ibu Megawati pada saat itu memberikan perkecualian bahwa Pulau Gak itu boleh seperti itu. Lalu kemudian tahun 2017 itu IUP oleh Pak Jonan seperti itu. Ini kan panjang sejarahnya. Lalu kemudian muncul RKB dan seterusnya. Nah, inilah yang saya pikir kita pada akhirnya kita harus fair ya, dari perjalanan yang ada itu, apalagi dia di luar. Kemudian ini BUMN, menurut saya silakan kita beri kesempatan dan pada akhirnya kita punya tools untuk bagaimana mengevaluasi apakah ini cocok atau tidak. Saya pikir semua punya kriteria. Karena begini, untuk dapat beroperasi ya sebuah pertambangan itu banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi. Ya, yang namanya RKB itu izin operasi pertambangan itu setelah semuanya terpenuhi, izin lingkungan. Kemudian terkait dengan pemanfaatan kawasan hutan, terkait dengan kalau dia ada kaitan dengan kelautan, dan seterusnya. Lalu kemudian muncul pertek, ya kan? Lalu akhirnya baru dapat ditingkatkan kepada RKB. Prosesnya panjang, jadi ini merupakan kerja lintas kementerian dan lembaga, sehingga saya pikir di sini negara memang harus hadir. Bagaimana sebagai wasit yang tepat. Bagaimana kemudian juga sebagai pemberi izin yang memang sudah sesuai dengan regulasi. Oke, wasit itu artinya harus memberikan sempritan jika ada kesalahan begitu, melihat dua sisi seperti apa dan siapa yang kemudian bertanggung jawab dalam hal ini perizinan. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Prime Plus. Baik, kita lanjutkan Prime Plus. Saya sekarang sapa Pak Bupati sudah bersama kami. Pak Bupati. Ya, selamat malam. Oke, Pak Bupati, kita sekarang membahas masalah perizinan begitu ya, karena ada 4 tambang yang kemudian perizinan yang dicabut untuk di wilayah Raja Ampat sendiri. Kalau pertimbangan dari pemerintah kabupaten sendiri, Pak, referensi untuk pemberian izin dan lain-lain itu seperti apa sebenarnya, Pak Bupati? Baik, terima kasih. Menyangkut referensi dari berikan izin untuk 4 perusahaan ini ya. Ini mungkin izinnya ini dari bupati kita yang lalu. Jadi kami juga baru dengar kalau memang ada 4 perusahaan lagi. Setahu kami cuma 1 perusahaan yang bergerak di Raja Ampat itu tentang tambang nikel, yaitu PT GAK. Tapi pada hari ini ada muncul juga kemarin 2004 Manora Kawei, terus muncul lagi Manoram, muncul lagi Batampele, dan muncul lagi juga yang di Nurham atau yang di Lewai Jawa Timur. Nah, sehingga kaget, tetapi kami berterima kasih juga kepada Bapak Presiden yang sudah menarik izin-izin ini untuk ditinjau kembali. Nah, seperti itu. Baik, Pak Bupati, mohon maaf tadi Anda mengatakan Anda sebelumnya tidak tahu, cukup kaget. Artinya ini memang bergerak tanpa ada koordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat atau seperti apa di lapangan? Ini mungkin sudah koordinasi dengan pemerintah yang lalu. Kami baru dilatih ya, kami juga baru kaget ini. Kalau ada perusahaan-perusahaan ini di luar dari PT GAK.
Baik, ketika kemudian Pak Bupati mengaku baru menjabat, kaget gitu. Masyarakat di sana bagaimana merespon ada keputusan ini dari pemerintah pusat? Baik, dengan keputusan dari Bapak Presiden ini, ya betulan keadaan yang ada di Raja Ampat ini ada pro dan kontra. Jadi yang pro dengan tambang ini kecewa, yang tadi kontrak lagi happy. Nah, sehingga pada hari ini juga kami ada pergi ke salah satu lokasi yaitu yang di Batam Pele untuk menyelesaikan permasalahan karena kami takut terjadi konflik antara masyarakat di sana. Nah, sehingga kita ya sama-sama dengan masyarakat di sana yang tadinya pekerja di tempat itu, di tambang itu, supaya jangan sampai situasi ini terjadi rimba semua. Akhirnya kita sudah duduk dengan masyarakat di sana, baik yang pro dan kontrak, untuk mari. Ini keputusan yang sangat mengecewakan bagi yang pro tambang, dan ini yang bagi yang pro untuk pariwisata. Akhirnya ada timbul gejolak-gejolak ini, salah satu wilayah kami sudah bisa atasi dengan masyarakat di sana, dengan masih tinggal lagi satu wilayah, nanti mungkin rencana kami besok atau lusa, kami pergi ketemu masyarakat lagi untuk selesaikan menyangkut solusi apa nanti mereka kita lakukan bersama mereka. Karena hari ini mereka sampaikan kalau tambang tutup mereka punya mata pencaharian hilang, piring makan mereka pecah. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mereka supaya jangan sampai ada pemikiran lebih yang nanti terjadi. Karena mereka ini juga adalah pelaku yang bekerja di tempat itu dan mereka ini yang punya hak di wilayah-wilayah adat itu, di tempat yang mereka ini, sehingga mereka merasa mereka yang punya tempat, selama ini mereka yang jaga tambang ini untuk bisa memberikan makan untuk mereka, tetapi karena peristiwa ini akhirnya tambang tutup, mereka juga kecewa. Nah seperti itu, mereka kecewa, sehingga kami selaku pemerintah daerah mendatangi mereka, mari kita duduk sama kita cari solusi untuk terbaik apa yang harus kita kasih mereka kerja supaya mereka tidak berpikir ke tambang lagi. Tetapi kita kasih pekerjaan apa, kegiatan apa untuk mereka. Nah, hari ini di salah satu tempat sudah bisa kami selesaikan dengan bermacam permintaan mereka, tetapi aktivitas pariwisata yang kita kesepakatan kita sebelum mereka usulan mereka terrealisasi, aktivitas pariwisata di daerah tersebut jangan dulu kita laksanakan. Nah, kita ikut itu semua supaya ada penyimbangan begitu, sama-sama susah, sama-sama senang. Nah, akhirnya keputusan ini aktivitas di sekitar tempat itu untuk pariwisata kita sudah sepakat sementara dihentikan, jangan ada aktivitas pariwisata di situ, takut masyarakat ini tadi ini karyawan semua yang di situ semua ini anak-anak muda. Anak-anak muda yang darah panas semua. Anak muda yang darah panas, akhirnya kita sepakat dengan pelaku pariwisata, pelaku homestay, supaya jangan terima tamu dulu, jangan ada aktivitas pariwisata di sini, takutnya kita kurang pengawasan, kurang kontrol, nanti terjadi sesuatu sebelum kita jawab permintaan-permintaan mereka. Nah, seperti itu. Jadi hari ini saya selaku pemerintah daerah juga menyampaikan kepada Greenpeace, LSM, semua hari ini semua kita punya tujuan sudah tercapai. Oke, mari tapi kita sama-sama dengan pemerintah daerah, mari kita cari solusi untuk mereka ini. Supaya jangan lagi yang lebih terjadi dahsyat nanti. Karena hari ini kita bicara tentang mereka yang punya hak wilayah. Kita jaga lingkungan, tambang kita stop, tapi mereka bisa muncul lagi dengan menyangkut laut. Saya sampaikan, mereka sudah anjang kalau ini tidak cepat mereka nanti bikin lagi pemboman, bom ikan lagi, akhirnya lebih parah lagi. Kita punya alam yang kita jaga, mereka lakukan. Kita mau larang bagaimana, tapi ini mereka yang punya wilayah. Makanya mari sama-sama kita cari solusi, kita cari untuk cepat bisa jawab mereka permintaan ini supaya hal yang lebih buruk lagi tidak terjadi. Baik, harapannya tidak seperti itu Pak Bupati, perlu ada solusi begitu ya. Karena memang saat ini masih ada terjadi pro dan kontra di masyarakat. Tapi sekarang saya ke Pak Eko. Pak Eko tadi sudah mendengarkan bagaimana kemudian yang disampaikan oleh Greenpeace, Komisi 12, curhatnya Pak Bupati begitu. Tapi menurut Pak Eko sendiri prinsip kehati-hatian dalam pemberian izin pertambangan di Indonesia itu sudah diberlakukan tidak? Meskipun kita tahu ini memang efek atau dampaknya kemana-mana. Iya, selama
perizinan itu dimaknai administratif, ya rasanya belum. Serangkaian perizinan itu rasanya masih administratif, tidak atau belum memikirkan kaitannya dengan pertambangan atau energi gitu, bahwa mengelola sumber daya alam itu kan urusan keadilan generasi dan lintas generasi gitu. Nah, keadilan generasi yang satu generasi yang tadi contohkan Pak Bupati itu. Belum lagi kalau kita bicara keadilan lintas generasi, ya, yang ketika contohnya tadi Mas Ari sampaikan, belum ada contoh tambang yang baik, begitu. Pun itu dilakukan oleh perusahaan negara, ini menjadi menarik, gitu. Sepertinya menjaga lingkungan agar tetap baik dan mengelola sumber daya dengan prinsip kehati-hatian itu perlu diperkuat lagi, gitu. Buat saya yang latar belakangnya adalah kebencanaan geologi, menariknya bahwa fenomena kerusakan lingkungan yang pasti akan memunculkan risiko sebagaimana bencana alam, gitu, aset yang hilang, aset yang tidak berfungsi dalam satu waktu di generasi mendatang itu terjadi. Jadi mari kita sekarang bersama-sama, contohnya sudah ada yang berjalan maupun yang akan, itu adalah memastikan ya, semua proses itu tidak segan-segan menjadikan upaya mengurangi risiko itu sebagai sebuah investasi juga. Sampai risiko itu bisa diterima. Di satu sisi misalnya sekarang sudah dihentikan, ini juga menarik, gitu. Pertanyaannya adalah ada risiko sosial yang kita tanggung dan risiko ekologis yang belum dipikirkan, yang kita harus tanggung jawab, gitu. Ya. Tidak hit and run saja, gitu. Apakah sebagai sebuah perusahaan, sebagai negara, itu enggak. Artinya bahwa risiko itu ada, baik tambang itu berjalan maupun dibatalkan, yang itu harus dikelola. Kemunculan risiko itu, gitu. Bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Pertanyaannya adalah seberapa besar pemaknaan bahwa proses atau investasi itu kita lakukan bareng-bareng, sehingga tidak serta-merta izin itu menjadi mudah. Investasi tentang risiko itu kalau di kebencanaan itu diperhatikan betul, tapi justru di pengelolaan sumber daya rasanya belum, gitu. Saya belum ada bacaan tentang investasi risiko tambang-tambang yang berhenti, ya, baik sudah habis masa waktunya atau tambang-tambang yang diberhentikan atau yang sedang berjalan. Besok ini mau seperti apa? Itu nggak ada. Baik. Jadi semuanya cenderung hit and run. Saya takut ini juga hit and run juga, gitu. Ya udah, karena saya nggak bisa atau nggak ini, ya udah saya lari. Baik. Risiko sosialnya disampaikan Pak Bupati, risiko ekologisnya disampaikan Mas Ari, begitu. Itu ada. Harapannya tidak hit and run karena saat ini Raja Ampat menjadi sorotan tidak hanya di Indonesia. Kita melihat bagaimana kemudian di sosial media ini juga luar biasa merespon apa yang terjadi di Raja Ampat. Nanti kita akan bahas apa yang terjadi di sosial media bersama dengan Mas Yan. Sesaat lagi tetap bersama kami di Prime Plus. Baik, kita akan bahas sekarang yang ramai dibicarakan selama sepekan ini di sosial media. Mas Yan nih jagoannya untuk menganalisa. Ini kan tagar Save Raja Ampat luar biasa, tapi melihat percakapan yang terjadi dalam sepekan ini seperti apa, Mas Yan? Ya, jadi ada 3 hal yang kami temui periode pantauan kami itu dari 1 sampai 9 Juni. Pertama itu ada perbedaan antara sentimen percakapan dengan sentimen pemberitaan.
di sentimen percakapan medsos itu 95% negatif. 95%. Negatif. Artinya kalau dari 100 orang, 95 orang itu kritik semua, marah semua, sisanya 5. 5 itu juga mungkin bimbang karena ada netral, ada yang positif. Gitu. Terus yang kedua, di pemberitaan yang menarik adalah sentimen positifnya malah lebih besar. Dan itu dikarenakan oleh kekuatan atau kelebihan tim komunikasinya Pak Bahlil dalam memberikan statement, dan itu diambil oleh media untuk diberitakan. Jadi visibility-nya Pak Bahlil yang menarik ini lebih positif. Biasanya di isu-isu yang lain Pak Bahlil itu dia lebih negatif gitu. Dan itu memang harus kita akui gitu. Itu yang pertama tadi terkait dengan sentimen. Terus yang kedua, ada 2 kelompok yang bertarung narasi, yaitu kelompok yang pro hilirisasi dengan kelompok yang kontra hilirisasi. Malah ini jadi PR-nya pemerintah dan DPR ke depan, yaitu ada penurunan makna dari hilirisasi itu sendiri. Hilirisasi itu kan sebetulnya konsep yang bagus, Mbak. Gitu. Kenapa? Karena ada value added di situ. Tapi di medsos jadi turun maknanya, seolah-olah hilirisasi sebagai bagian bentuk kolonialisme yang baru. Padahal kan hilirisasi itu ada 3, ada hilirisasi agro, ada hilirisasi logam, bahan kalian non logam, satu lagi hilirisasi migas dan batu bara. Tapi gara-gara Raja 4 ini, hilirisasi itu turun maknanya gitu. Dan ini mudah-mudahan dicermati juga oleh pemerintah gitu. Terus yang ketiga terkait dengan emosi. Ada 2 emosi besar. Pertama itu emosi marah yang bisa tadi ditampilkan mungkin slide-nya ya. Slide-nya mungkin ya. Ada slide analisa emosi gitu. Oke. Itu Mbak. Itu ada 2. Pertama itu yang marah, anger. Ya. Terus yang kedua itu adalah sad, sedih. Ya. Sedih itu karena dia nggak mau, publik nggak mau Raja 4 tuh kayak dinosaurus. Tahu Mbak dinosaurus? Kita tahu semua dinosaurus, tapi pernah lihat nggak? Nggak pernah lihat kita dalam realitanya. Jadi taunya ceritanya aja gitu. Nah, jangan sampai Raja 4 kayak begitu. Itu orang-orang yang sedih. Terus yang marah itu dia marah, dia menuding pemerintah itu ada main dengan penguasa. Makanya sosok Pak Bambang ini menurut saya penting untuk menjelaskan biar publik tuh paham, nggak hanyut dengan hoax dan sebagainya. Gitu. Terus selain sisi marah, sisi sedih, ada juga sisi antisipasi. Tetap ada harapan publik agar ini bisa diselesaikan. Ya. Ada postingan menarik dari Ibu Susi. Ibu Susi itu posting terima kasih kepada Pak Prabowo. Artinya udah ada nilai apresiasi di situ. Ya, kalau kata Pak Bambang tadi, kemenangan bersama, bukan kemenangannya Mas Ari dan kemenangan Pak Bambang, tapi kemenangannya bersama. Tapi izin masih ada satu yang ganjel nih Pak, gitu, yaitu PT GAT. Dan ini bisa jadi pertempuran selanjutnya. Makanya butuh kehati-hatian, kebijaksanaan dari semua pihak, termasuk juga butuh kejelasan Pak. Gitu, agar publik itu teredukasi dan tahu kondisi realnya itu seperti apa. Oke. Menarik Mas Yan bilang tadi itu ya, jadi perlu begitu narasi disampaikan oleh pemerintah untuk memberikan gambaran gitu kepada masyarakat, jangan hoax yang kemudian bertebaran. Ramai hoax kemarin Mas Jadi di sosial media. Kemarin itu banyak hoax yang menggunakan AI, gitu ya, menggunakan AI gitu seolah-olah itu keadaan di sana, begitu. Terus yang kedua juga yang benar juga dibilang hoax gitu. Makanya ini publik bingung. Ada era baru yang kita hadapi nanti dan itu akan jadi evaluasi publik ke depannya itu terkait dengan penggunaan AI gitu. Jadi ada publik nih Mbak yang memang dia sudah familiar dengan menggunakan AI. Cara mereka memprotes adalah dia menggunakan AI seolah-olah ada nih tokoh yang ada di Raja 4 dia cerita gitu. Ada bule yang ada di sana dia cerita gitu. Padahal itu AI. Seperti itu. Ya, dan itu oleh kelompok pro hilirisasi itu dikritik gitu. Bahwa nggak gitu-gitu amat kok kejadian di Raja 4 begitu. Nah, ini kan memunculkan 2 klaster antara yang pro dengan yang kontra terkait dengan situasi di Raja 4. Nah, problemnya adalah ini mengerucut pada isu hilirisasi. Makanya ini kami beri masukan kepada tim komunikasi pemerintah agar isu hilirisasi jangan sampai ketarik pada isu Raja 4 ini. Padahal hilirisasi ini isu yang sebetulnya bagus,
kalau kita laksanakan dan kita edukasi ke publik dengan baik. Oke. Kurang lebih Semoga seperti Kementerian SDM mendengar pernyataan Pak Yan malam ini karena kita Iya. berupaya untuk mengundang Minimal tapi Pak Bambang mendengar menyatakan tidak bisa hadir. Tapi ada Pak Bambang. Betul, ya. Saya juga ingin tanya mengenai campaign yang dilakukan oleh Greenpeace karena ada visual yang kemudian ramai juga dibicarakan gitu. Itu juga kemudian menarik perhatian yang luar biasa. Ya, jadi gini, basicnya Raja Empat itu kan bidadari, Mbak. Gitu. Jangankan lihat langsung, lihat di konten-konten aja itu indah betul gitu. Makanya wajar publik tergugah di situ. Terus yang kedua adalah tidak hanya di medsos, di darat juga itu ya tanda tangan itu Bang ya, itu 60.000 lebih. Saya nggak tahu terakhir berapa Bang tanda tangannya itu pas 3 hari yang lalu ya. 3 hari yang lalu. Mungkin sekarang udah lebih naik lagi. Artinya darat sama udara itu sama-sama tinggi, Mbak. Gitu. Dan publik itu betul-betul merasakan kesedihan kalau ditangkap di medsos. Banyak yang menyayangkan kalau misalkan nanti Raja Ampat itu yang seperti dicarakan akan rusak dan sebagainya. Makanya kan buat kami gitu, narasi itu harus seimbang gitu agar tercipta edukasi buat publik yang benar tuh kayak apa sih gitu. Karena balik lagi, publik itu hanya melihat realitas itu realitas yang ditampilkan di medsos maupun oleh media. Mereka nggak lihat langsung begitu, Mbak. Makanya kehadiran Mas Ari, terus Pak Bambang itu buat kami itu bagus untuk sering ditampilkan agar kita dapat realitas yang utuh seperti Baik. itu. Saya ke Mas Ari. Mas Ari, kampanyenya Greenpeace itu yang ditampilkan itu sudah visual sebenar-benarnya atau memang ada perbedaan sih? Karena ini juga ramai dibicarakan. Saya ingin konfirmasi. Ya pasti sebenar-benarnya ya karena data yang kita kumpulkan itu udah 1 tahun gitu ya, bahkan besok kami akan launching reportnya, jadi bukan hanya visual tapi juga kami akan ada meluncurkan satu laporan terkait dengan apa sebenarnya yang menjadi persoalan di Raja Ampat. Nah video-video itu bukan hanya di Pulau Gak sebenarnya kan tadi kami menunjukkan 3 pulau itu yang sudah hancur ya, bahkan di pulau Manyafun dan Batang Pele yang baru masuk itu juga ada. Nah ada dua keindahan gitu di Pianemo sama yang di Wayak. Nah Wayak ini sangat dekat dengan KSM, PT KSM. Dan kemudian KSM itu di situ ada tempat spot-spot diving dan di situ tempat mainnya manta gitu ya. Mantara yang memang endemik di situ. Jadi memang visualnya itu memang sudah seperti itu gitu. Yang tadi makanya saya khawatir karena keindahannya dikira ini AI. Tapi kalau di Greenpeace kami memang punya sempat dibicarakan adalah yang ditampilkan keindahannya itu yang kemudian posisinya saat ini rusak. Ini 2 lokasi yang berbeda ya Mas ya? Maksudnya yang ditampilkan ada rusak ada yang bagus kan? Ada rusak ada yang bagus memang. Tapi itu bukan lokasi yang sama, berdekatan saja. Tadi seperti yang Mas Ari sampaikan. Oh iya, kalau yang tadi di Wayak yang paling dekat ya, di Wayak dan itu ada PT KSM, itu dekat, sangat dekat. Nah kalau yang di Pianemo itu di tengah, dia dekat dengan yang namanya Batang Pele dan Manyafun. Bahkan sebenarnya yang di Pianemo itu ada izin, pernah dikeluarkan izin. Mungkin Bupati juga nanti kaget, pernah dikeluarkan izin yang di Pianemo gitu. Nah yang PT GAK itu memang agak keluar dikit gitu ya. Tapi dia menjadi satu kesatuan ekosistem tadi yang saya bilang itu Raja Ampat. Karena dulu itu kan wilayah yang namanya Wallace sama Weber gitu. Jadi ekologinya itu keunikannya ada di situ karena itu garis Wallacea sama garis Weber. Nah sehingga keunikan biodiversitasnya ada di situ gitu. Nah jadi keindahan yang tadi ditampilkan memang Greenpeace punya komitmen untuk tidak membuat AI gitu. Tapi AI itu juga kemudian tadi ya memicu perdebatan publik. Nah, sehingga sebenarnya bukan ini benar atau enggak, kan sangat mudah membedakan itu ya. Tinggal diambil apa sih sebenarnya yang mereka perdebatkan. Itu yang menjadi penting. Perdebatan itu apa sehingga kemudian kita bisa ngomong kepada solusi oriented, bukan hanya ngomong pada tampilan visualnya saja gitu. Nah, ini yang penting sehingga tadi ya ke-trigger gitu sampai 60.000 orang tanda tangan petisi gitu ya karena mereka merasa memiliki gitu ya, karena keindahan itu merasa memiliki. Tapi sebenarnya yang dibangun sama Greenpeace ini bukan hanya kampanye soal keindahannya, tapi ada masalah besar yang akan terjadi di sana, taruhan yang besar yang akan terjadi di sana kalau kita tidak bertindak terhadap situasi yang terjadi di Raja Ampat. Baik, saya ke Pak Bambang, menarik kita menangkap apa yang terjadi di sosial media, mau tidak mau itu juga menangkap kegelisahan masyarakat Pak Bambang. Seperti yang disampaikan Bang Yan,
Raja Empat ini bidadari. Saya sepakat. Nah, jadi ini adalah sesuatu keindahan yang saya harap ini bukan menjadi satu legenda pada akhirnya, tetapi sesuatu yang memang menjadi komitmen bagi kita semua untuk merawatnya. Pagar ini semua itu adalah keputusan kita bersama bagaimana untuk menjaga itu semua. Kemudian dilanjutkan dengan regulasi. Penetapan misalkan kawasan itu sebagai sebagai kawasan geopark, ini merupakan satu keputusan yang jelas dan tegas. Keputusan mencabut IUP daripada 4 IUP ini pada kawasan itu merupakan juga keberanian bagi pemerintah. Nah, terhadap yang ada di media sosial, saya pikir juga saya menghimbau suatu kebijaksanaan di antara kita semua. Saya juga pemain media sosial seperti itu. Nah, tetapi kita juga harus punya suatu kewaspadaan di dalam bagaimana ketika kita ingin memperjuangkan, menunjukkan kepedulian, tetapi juga jangan yang fake, yang produk daripada AI itu kemudian disebarluaskan. Nah, maksud yang ingin saya sampaikan itu adalah begini, kita sepakat bahwa Raja Empat harus kita selamatkan. Kita sudah menang nih. Nah, setelah ini kalau kita terus-menerus menarasikan seperti disampaikan Bang Yan, menarasikan bidadari ini punya luka yang borok dan sebagainya, ini barang nggak akan laku nanti pada akhirnya. Karena kenapa? Tujuan akhir daripada perjuangan ini kan ingin menjaga keindahan daripada Raja Empat dan pada akhirnya nanti bermanfaat juga untuk masyarakat. Pada akhirnya kan seperti itu. Apa manfaatnya kan seperti itu. Jadi saya pikir mari kita bijaksana karena jika kita terus-menerus, ini maaf, saya harus menyampaikan rasa sesak kami masyarakat Bangka Belitung. Saya asal dari Bangka Belitung. Ketika narasi terus-menerus kerusakan lingkungan 300 triliun, ini bagaimana pariwisata kami bisa bangkit? Gitu loh. Saya sampai sekarang masih sebagai ketua PRI Bangka Belitung. Kami mendapat laporan dari kawan-kawan perhotelan dan juga pengusaha pariwisata di Bangka Belitung, ini bangkitnya gimana nih? Sulit nih. Ya kan, bagaimana menjual? Nah, udah kami menjadi satu contoh ya. Jangan Raja Empat ini juga mengalami hal yang serupa. Jadi mohon kepada kawan-kawan di dalam perjuangannya, yuk kita pilih narasi yang pas. Narasi yang pas. Ini Raja Empat kalau kita suarakan, kita sebar AI yang nggak benar itu, sebetulnya itu menyuarakan hati beberapa kawan-kawan yang peduli sih. Ya cuma kalau nanti orang googling, orang ketik-ketik itu di Google, nanti muncul foto-fotonya yang jelek-jelek semua. Gimana kita bisa membuat nanti pariwisata Raja Empat menjadi bangkit, menjadi citra buruk nantinya. Nah, ini yang harus kita jaga. Yuk, maksud kami, setelah ini mari kita kampanyekan Raja Empat dengan narasi yang lebih pas, yang lebih positif, sehingga kemenangan ini betul-betul kemenangan bersama. Seperti itu. Jadi semua happy lah. Nah, persoalan yang lain, persoalan pertambangan yang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah regulasi, ayo silakan saja nanti kita bahas sama-sama. Tapi khusus yang geopark clear, udah clear ini barang, kan seperti itu. Oke, yang lain-lain masih bisa dibicarakan di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Prime Plus. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Di segmen terakhir saya ke Pak Eko sekarang, rekomendasi ke depannya Pak seperti apa jika melihat masalah pertambangan ini. Raja Ampat hanya salah satu kasus. Kita melihat potensi kasus-kasus lainnya. Harapannya tidak berakhir seperti apa yang ditemui di Raja Ampat. Pak Balik, saya masih berharap bahwa ada investasi mengelola risiko untuk kegiatan pertambangan, pengelolaan sumber daya sebagaimana di dalam bencana. Dan di cerita yang sekarang ini gitu, saya sepakat bahwa ayo besok narasinya yang baik, tapi juga diiringi oleh aksi yang baik gitu. Di dalam kebencanaan ada istilah aksi-aksi kerja-kerja pemberdayaan, ya, baik di sebelum, saat, atau sudah gitu. Nah, ini saya pikir bisa di copy gitu. Sebelum ada izin
tambang ya ada narasi pemberdayaan, pemikiran untuk bagaimana investasi risiko. Saatnya juga demikian dan paskanya juga demikian. Nah ini yang belum selesai, ya mari kita buat narasinya, tapi di satu sisi pemulihan pekerjaan yang belum selesai itu seperti apa di 4 wilayah tersebut sehingga tidak tercoret dari geopark, UNESCO geopark, bahkan lebih bagus. Siapa yang bertanggung jawab itu menjadi penting di lapangannya dan di sosial media sebagai pemberdayaan semuanya, penguatan semuanya. Di sisi lain sebagai tempat pembelajaran, ya itu adalah contoh gitu bahwa ketidakhati-hatian itu di tengah jalan aja berisiko. Risikonya itu tadi konflik ada, alam jelas, ya, yang sudah nggak bisa kembali sebenarnya, pasti ada corengnya, tapi mari kita lakukan bersama-sama. Poin yang menarik sebenarnya ketika ini adalah ternyata kita juga terlalu ego sektor juga misalnya atas masing-masing kubu, masing-masing pelaku gitu, tidak menempatkan posisi sumber daya alam itu sebagai urusan lintas generasi. Itu aja Mbak. Oke baik Pak Eko, terima kasih. Saya ke Pak Bupati. Pak Bupati, ini pemulihan alam pasca pencabutan izin masih menjadi PR. Komunikasi dengan pihak perusahaan, dengan pemerintah pusat seperti apa Pak? Singkat saja. Baik, terima kasih. Sementara kami belum komunikasi dengan pihak perusahaan, tetapi kami lakukan komunikasi dengan masyarakat yang kena dampak ini, sehingga supaya tidak terjadi resiko sosial di tengah-tengah masyarakat yang tadi sudah bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, hari ini kami juga mengharapkan untuk ya tadinya luar biasa di promosi tambang yang menghancurkan Raja Ampat, kami mengharapkan juga mari pemulihan nama baik Raja Ampat lagi, karena Raja Ampat tidak serusak yang tadi di ekspos di medsos, sehingga saya mengharapkan mari kita sama-sama munculkan kembalikan nama baik Raja Ampat ini, karena ini juga bisa nanti jadi kecemburuan sosial lagi terhadap kita yang ada di sini. Nah, karena kebangkitan tadi ada beberapa hal atau beberapa pengalaman daerah-daerah yang tadi di provinsi untuk kembalikan nama baiknya atau mengangkat kembali juga sudah agak susah. Kejadian ini ya akhirnya beberapa para wisata yang ke Raja Ampat juga sudah batal ke Raja Ampat, sudah takut ke Raja Ampat. Tetapi saya yakin dan percaya mari kita kembali promosi kampanye bahwa Raja Ampat masih indah seperti yang lalu. Itu harapan saya seperti itu. Terima kasih Pak Bupati. Saya ke Greenpeace, Mas Ari akan membantu juga campaign itu. Ya tentu kita pasti ya apa yang mau kita bangun adalah solusi harapan dan solusi ke depan. Harapan bagaimana Raja Ampat ini bisa tetap terjaga sehingga kemudian kami mau memastikan bahwa pencabutan izin ini Pak Bambang juga itu tolong ditindaklanjuti, jangan cuma ngomong doang kan. Tapi prakteknya kemudian bentuk hukumnya apa dan bagaimana implementasinya, karena kami memastikan juga bahwa jika itu dicabut pasti akan berdampak pada mata pencaharian misalnya orang yang sudah bekerja di wilayah itu, sehingga memang kami mendukung juga Pak Bupati mohon juga bijak gitu ya di antara bagaimana mendudukan antara pro dan kontra. Nah ini yang kemudian penting dilakukan sama pemerintah daerah, tapi di level atas ini harus tegas, jangan digantung juga ini mau dicabut atau enggak. Udah dicabut tapi bagaimana implementasinya, sehingga kami minta kepada Pak Bambang supaya itu diimplementasikan, kalau bisa dibikin tim gitu sehingga kemudian orang tahu apa prosesnya dan orang bisa paham ini bisa menyelesaikan masalah. Kalau tidak ada kepastian orang akan bertanya-tanya kan, dan ini akan jadi celah orang untuk menggoreng terus itu, sehingga apa yang disampaikan sama Pak Bupati ini menjadi penting. Kita harus fokus pada upaya penyelesaiannya, solusinya, dan bagaimana membangun kembali Raja Ampat ini sebagai surga terakhir di bumi. Itu harus menjadi pikiran bagi semua orang, sehingga orang berpikir kalau kemudian
kita tidak berbuat sesuatu untuk menyelamatkan Raja Ampat, ini kita tidak bisa bertanggung jawab kepada generasi yang akan datang gitu. Kira-kira itu yang paling penting bagi kami, dan tentu ya kami akan mendukung. Saya kira karena ini ada 60.000 orang gitu yang bersama dengan Greenpeace, tentu akan terus bersuara gitu ya, karena mereka menitipkan harapan melalui petisi itu bagaimana Raja Ampat ini bisa diselamatkan. Oke, baik. Mas Yan, membantu narasi seperti itu di sosial media, mungkin ada imbauan kepada pemerintah? Ya, jadi ada dua hal Mbak yang kami catat gitu, dua-duanya untuk pemerintah. Pertama itu adalah terkait dengan statement pemerintah yang sudah mencabut. Di komunikasi itu ada istilah aksi dan komunikasi. Pemerintah sudah declare mencabut, tinggal aksinya nih, gitu. Karena ini harus selaras. Aksinya apa? Yaitu tadi yang kata Bang Ari bilang. Terus kedua, kalau bisa ditampilkan di medsos juga, ya. Karena balik lagi, publik itu baru paham ketika ada audio visual masuk ke matanya dia, nempel di cognitive mappingnya dia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada luka juga selain Raja Ampat, yaitu kata hilirisasi gitu. Ini padahal ini program pemerintah yang besar gitu. Gara-gara isu Raja Ampat ini, hilirisasi mengalami penurunan makna. Ya, hilirisasi adalah bentuk kolonialisme baru. Udah mulai publik mengasosiasikannya seperti itu. Nah, harapannya kalau isu Raja Ampat ini jadi positif, makna hilirisasi juga nanti akan positif kembali. Kurang lebih seperti itu. Baik, Mbak. Pak Bambang, sebagai penutup, akankah memanggil Kementerian SDM, Menteri LH, termasuk juga meminta pertanggungjawaban tadi ya, pemulihan lingkungan itu menjadi penting. Bagaimana perusahaan-perusahaan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan? Ya, pertama menyambung dari penyampaian tadi para pemateri ya. Yang pertama bahwa yang sekarang ini menurut saya yang terpenting itu adalah bagaimana pemulihan citra daripada Raja Ampat. Ini perlu kesepakatan bersama ya, bagaimana narasi-narasi dibangun kepada hal yang positif tentang apa yang sudah dicapai sekarang. Satu. Yang kedua, Komisi 12 tentunya akan mengawal tentang apa yang dinamakan dengan aksi tadi. Bahwa ini sudah dicabut, nih benar dicabut nggak nih? Nah ini kan akan kita awasi seperti itu. Nah lalu terkait dengan rapat, sebetulnya rapat dengan Menteri SDM, LH itu hal yang biasa. Ini kan merupakan suatu agenda rapat kerja yang memang rutin dilakukan. Dan tentu pada kesempatan yang akan datang kami akan pada pertemuan bisa saja kami akan menanyakan hal seperti ini. Kebetulan ini lagi reses, nanti kami bisa aturlah untuk rapat seperti ini. Karena pada hari ini saya melihat bahwa keseriusan pemerintah di dalam atensi terhadap Raja Ampat ini sudah baik, sudah bagus. Dan kami berharap bukan hanya itu saja. Setelah ini, next-nya adalah bagi 4 IUP yang dicabut ini, perusahaan-perusahaan tersebut tetap harus melakukan pemulihan terhadap lahan-lahan yang sudah terbuka. Karena kenapa? Agar alam cepat pulih dan dapat direstorasi. Nah, disinilah kita lihat negara akan hadir di dalam bagaimana mengatasi ini semua. Saya pikir demikian. Oke, baik. Termasuk juga tadi curhat Pak Bupati, bagaimana kemudian di sana masyarakat yang sebelumnya memiliki pekerjaan tertentu bergantung terhadap tambang, kini sekarang juga menjadi dampak sosial yang harus dirasakan. Betul, betul. Jadi saya pikir setelah ini ya perlu ada pemikiran bagaimana untuk terhadap mata pencaharian masyarakat yang tadinya bekerja di sektor ini. Tetapi mudah-mudahan Bapak Bupati tentu punya resep yang gitulah. Karena pengembangan daripada Raja Ampat tidak hanya semata-mata tambang, kemudian juga pariwisata, tetapi juga ada bahari. Ya, di situ ada perikanan dan sebagainya. Saya pikir ini bisa di-drive lah. Ya, ini kami kembalikan kreativitasnya kepada Bapak Bupati. Saya yakin Bapak Bupati bisa. Oke, dan akan dibantu juga Komisi 12 Pak Bupati. Tentu. Terima kasih. Pak Bambang terima kasih, Mas Ari terima kasih. Pak Yan terima kasih sudah berbincang bersama kami. Pak Eko, Pak Bupati, terima kasih waktunya di Prime Plus malam hari ini. Tanah surga di ujung Papua kini dipertaruhkan, kemajuan dan kelestarian semestinya tak saling meniadakan. Karena sekali keindahan alam hilang, sebanyak apapun hasil tambang tak akan bisa menggantikan. Saya Elvira Khairunisa, terima kasih malam ini Anda sudah bersama kami. Kita jumpa lagi di Prime Plus pekan depan. Selamat malam.